Halo semua, ketemu lagi bareng gue Imbre di episode tutorial GCP. Kali ini kita akan bahas tentang gimana caranya kita bikin persistent disk untuk virtual machine yang ada di GCP. Jadi bayangin kalau seandainya kita punya VM untuk database dan kemudian kita pengen punya disk yang terpisah selain dari boot disk bawaan VM di GCP untuk menyimpan data. Jadi misalkan kalau kita pakai Postgre, kita bisa menyimpan data dari directory var lib PostgreSQL ke disk yang terpisah dari boot disk yang kita punya. Nah, kali ini gue akan nunjukin gimana caranya, jadi tonton terus. Oke, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan bikin sebuah VM di GCP. Caranya gampang, kita create instance. Kemudian kita kasih nama VM disk testing. Kemudian kita taruh instance-nya di Jakarta. Oke, Jakarta. Dan kita pilih instance N1 aja, kita pilih yang murah. F1 Micro. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini kita punya boot disk. Boot disk ini adalah bawaan dari VM. Jadi ketika setiap kita menginstal VM, kita akan selalu punya disk bawaan. Disk bawaan itu bisa kita ganti. Apakah kita pengen install Ubuntu atau pengen install yang lain-lain. Sekarang gue akan pakai Debian aja. Kemudian di sini kita bisa pilih apakah boot disknya itu SSD standar atau balance persistent disk. Untuk sekarang gue akan pakai standar aja dan gue akan ganti jadi 20. Select. Oke, kemudian nah semua settingannya kita biarin default aja, tapi di sini yang pengen kita lihat adalah tentang manajemen security disk networking dan sole tenancy. Ini kita klik aja dan kita go ke tab yang disk. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi. Jadi di sini kita ngasih tahu apakah boot disk itu akan ikut di delete ketika instance-nya di delete. Kemudian ada encryption, kemudian ada device name dan segala macam. Tapi di sini yang akan kita lakukan adalah kita pengen nambahin additional disk dengan cara membuat disk baru. Kalau seandainya kalian punya disk yang udah ada sebelumnya, mungkin dari VM-VM yang sebelumnya, kalian juga bisa attach existing disk. Nah, di sini gue akan bikin disk baru, jadi gue akan pilih add new disk. Dan gue akan kasih nama dengan PK data aja buat nyimpen Postgre data. Kemudian di sini gue kasih tipenya yang standar aja, bisa SSD, bisa local SSD atau bisa balance. Gue akan pilih standar. Kemudian di sini gue bisa pilih blank disk atau snapshot yang berdasarkan dari snapshot disk yang udah ada sebelumnya. Kemudian ada satu pilihan lagi image, tapi sekarang kita akan pilih blank disk saja. Kita pilih modenya read write. Kemudian deletion rule-nya kita akan pilih delete disk ketika instance-nya di delete. Nah, sekarang gue akan kasih size-nya 100 saja buat demo. Nah, ketika kita set size-nya, kalian bisa lihat IOPS dari read dan write dari si VM tersebut. Jadinya di sini sekarang read-nya 75 IO operation per second, dan di sini write-nya jadi 150. Kalau misalkan kalian naikin jadi 500, otomatis nanti di sini juga akan berubah. Sekarang jadinya 375 dan 750. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tapi sekarang gue cuma pengen pakai 100 dong. Dan sekarang value yang lain kita bikin default aja, encryption-nya pakai Google Manage Key, dan kemudian kita done, dan kemudian kita create VM-nya. Nah, kemudian sekarang kita akan SSH ke dalam VM. Karena namanya VM disk testing, gue udah nyiapin komen SSH-nya. Nah, sekarang kita akan SSH ke dalam VM-nya. Gue udah punya komen yang gue pakai untuk SSH. Sekarang kita udah ada di dalam VM-nya. Nah, kalau kita pengen lihat disk apa aja yang udah ke-attach ke instance VM GCP kita bisa pakai command sudo ls blk. Dan sekarang kita bisa lihat ada beberapa device ID, ada SDA, SDA1 1415. Ini yang SDA1 ini adalah root yang tadi kita set 20 GB. Kemudian additional disk yang kita tambahin 100 GB itu ada di device dengan ID SDB. Nah, sekarang ketika kita bikin persistent disk, yang perlu kita lakukan adalah memformat disk tersebut sebelum bisa kita pakai. Untuk memformatnya, gue udah siapin komennya. Komennya adalah ini, sudo mkfs ext4. Jadi kita akan format disk itu dengan format ext4. Kemudian kita specify beberapa opsi untuk nge-optimize disknya dan menggunakan semua space untuk kebutuhan kita. Dan di sini ada beberapa optional configuration, dan gue akan kasih di belakangnya ID dari device yang pengen kita format. Kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, sekarang semua proses formatnya udah selesai. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, sekarang gue pengen nunjukin bahwa sekarang kita bisa lihat disk apa aja sih yang udah ke mount ke dalam VM ini. Kita bisa jalanin df-h.
Kemudian kita bisa lihat di sini ini root yang tadi, tapi di sini kita belum punya dev SDB. Nah, apa? Karena kita belum mount si disk tadi ke spesifik directory. Nah, itu yang akan sekarang kita lakukan. Tapi sebelumnya kita akan bikin directory-nya dulu. Jadi kita akan run sudo mkdir minp var lib slash postgresql. Oke. Nah, setelah ini gue akan jalanin komen ini. Ini gue ganti dulu jadi sdb. Nah, komen ini bisa kita pakai untuk nge-mount si disk dengan ID ini ke directory ini. Nah, kemudian kita enter. Kemudian sekarang kalau kita df-h, kita udah bisa ngelihat si disk yang kita punya tadi di sini. Jadi sekarang varlib postgresql udah ke mount dengan disk dengan ID dev sdb dengan size 100 GB. Terus sekarang kalau kita pengen tes, kita akan masuk ke dalam directory-nya, tapi yang pengen gue lakukan adalah gue pengen sudo chmod 777 dulu. Kita kasih akses permission, write, dan execution untuk semua user aja. PostgreSQL. Nah, sekarang gue akan masuk ke dalam varlib PostgreSQL. Dan di sini gue sekarang akan bikin sebuah file touch-test.txt, mungkin pakai sudo kali ya. Dan sekarang gue udah bisa pakai disk ini untuk nyimpan file. Nah, sekarang yang menarik adalah kalau misalkan VM ini gue reboot, kita akan reboot, kemudian kita akan masuk lagi, SSH lagi. Nah, sekarang gue udah SSH lagi, dan kalau seandainya kita run df-h lagi, directory yang udah kita mount tadi ke disk dev sdb itu sekarang jadi hilang. Kenapa? Karena ketika kita nge-restart atau nge-reboot VM, otomatis mountnya juga akan hilang kalau kita nggak specify itu di konfigurasi tertentu. Nah, yang akan kita lakukan sekarang, kita akan mengkonfigurasi supaya ketika kita merestart si VM-nya, disknya tetap ada. Caranya gimana? Caranya dengan merubah sebuah file yang namanya fstab. Kita akan lihat dulu sudo cat etc fstab. Nah, sekarang di sini ada file yang namanya fstab yang isinya adalah UUID dari device dan kemudian mount pad-nya kemana. Jadi kalau kalian lihat di sini adalah root, ini adalah hard disk yang 20 GB yang kita bikin sebagai boot disk tadi. Dan yang perlu kita lakukan berikutnya adalah kita akan nambahin si disk yang dev sdb tadi ke dalam sini. Nah, untuk itu kita akan butuh UUID dari si disk tersebut. Untuk ngedapetin device ID-nya, kita bisa pakai komen ini. Sudo blkid /dev/sdb. Sekarang kita udah dapat ID-nya di sini. Oke. Dan kita akan tambahkan UUID ini ke dalam file fstab. Kita akan sudo v etc fstab. Oke. Sekarang gue akan tambahin baru UUID sama dengan kemudian akan kita specify mount directory-nya varlib /postgresql. Kemudian kita kasih tahu formatnya apa, ext4. Kemudian kita akan kasih konfigurasi tambahan discard default no fail. Ini nggak akan gue jelasin sekarang, tapi untuk sekarang kebutuhan kita bisa pakai ini. Kemudian gue akan save. Oke, nah setelah ini yang perlu kita lakukan adalah kita akan tes lagi reboot. Kita coba SSH lagi. Nah, sekarang kalau kita df-h lagi, kita akan lihat bahwa varlib postgresql dev sdb ini udah kemounted lagi ke VM-nya. Jadi sekarang kalau kita reboot VM-nya, harusnya datanya aman. Nah, kalau kita pengen cek lagi ke dalam directory-nya, kita bisa lihat lagi file yang namanya txt kosong. Oke? Dan itu tentang gimana caranya kita bikin VM, kemudian nambahin additional persistent disk. Tapi biasanya kalau seandainya kita kerja di sebuah company dengan database yang size-nya kecil, ketika jumlah datanya semakin besar, kita harus meningkatkan jumlah database-nya juga. Nah, untuk melakukan itu, kita bisa increase data size dari persistent disk-nya tadi ke jumlah yang lebih besar. Tapi kalau seandainya kita udah naikin, kita nggak bisa nurunin. Caranya gampang banget, gue akan tunjukin juga. Untuk melakukannya, kita bisa masuk ke VM yang udah kita buat tadi, VM disk testing.
Kemudian di sini kita pilih additional disk yang udah kita bikin, PQ data. Di sini kita bisa lihat size-nya 100 GB dan sekarang kita pengen naikin misalkan jadi 500 GB. Oke, kita save. Oke, sekarang disknya udah naik jadi 500 GB. Sekarang kita coba cek di VM. Clear. Sorry, sekarang kalau kita jalanin sudo lsblk, kita bisa lihat bahwa si dev SDB itu udah 500 GB dan mount point-nya masih sama, Farley PostgreSQL. Terus kalau kita dev minha, di sini kita cuma lihat bahwa si dev SDB itu masih 100 GB. Terus kenapa sih bisa kayak gini? Karena ketika kita nge-increase size, yang perlu kita lakukan adalah kita harus ngasih tahu si file sistemnya bahwa si mounted volume yang kita udah bikin sebelumnya, size-nya jadi lebih besar. Nah, untuk melakukan itu ada sebuah komen yang bisa kita pakai. Nah, komennya adalah sudo resize to fs. Kemudian kita akan specify nama dari device ID-nya, SDB. Kemudian kita enter. Setelah selesai, kita bisa cek lagi dengan df minha. Dan sekarang kita lihat bahwa size dari disknya udah jadi 500 GB. Kira-kira kayak gitu cara bikin disk, kemudian attach disk dan resize disk. Jadi di video ini kita udah ngeliat gimana caranya kalian bisa bikin VM, ngerubah size disk, nambahin persistent disk, dan kemudian juga meningkatkan jumlah data size dari persistent disk yang udah kalian bikin. Sekian dulu untuk video ini. Kalau seandainya kalian punya pertanyaan, silahkan tinggalin komen. Dan jangan lupa juga subscribe dan kasih feedback tentang video ini dan video apa juga yang pengen kalian tonton terkait dengan tutorial GCP berikutnya. Dari gue itu aja. Terima kasih yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.